Assalamualaikum soleh-soleha. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi tempat kerumunan, dan memakan makanan yang bergizi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan, yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Dan yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Jadi, dengan adanya manfaat persatuan dan kesatuan dapat menghindari dari perselisihan, sehingga masyarakat lebih hidup rukun, damai, dan tentram. Nah, seberapa pentingkah persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat? Tentu sangatlah penting, karena untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Adapun contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan, juga memiliki cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Dan yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Selain itu, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu setelah merdeka, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negaranya. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia pun dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkat kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan juga dilakukan kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI pada 1 Oktober 1946. Pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan penggunaan
ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kemudian, yang kedua, Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran yaitu Darmawan Mangukusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Ir Suratman. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, Badan Perancang Ekonomi. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K.G. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima, Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan A.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produk pangan. Nah, anak-anak ibu, itulah upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia dijajah dan awalnya mengalami kemerdekaan, banyak hal yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah, yaitu termasuk kebijakan uang Republik Indonesia, konferensi ekonomi, pinjaman nasional, kemudian Badan Perancang Ekonomi, dan rencana Kasimo, yaitu sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan untuk mensejahterakan masyarakat pada awalnya mengalami kemerdekaan. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, di mana masyarakat nantinya dapat membentuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat bisa hidup rukun, damai, saling menolong, menghargai, dan menyayangi antar sesama. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.